persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya saudara siapkan hati untuk kita akan datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat Menara Doa kami setiap hari, Bapak Ibu Saudara bisa share linknya kepada keluarga, sahabat dan juga rekan-rekan terdekat. Biarlah kita menjadi berkat untuk banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus memenuhi kami hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau bukakan sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan kami percaya lewat ya Tuhan menara doa ini ya Tuhan. Kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan buat kami. Hari ini ya Tuhan kami datang kembali. Kami menghadap hadirat-Mu. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Setiap nyanyian pujian yang kami naikkan, biarlah ya Tuhan menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa-doa kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari sekali lagi katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dari awal bersama-sama katakan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sembahyang dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembahyang, oh Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, ini doa kami, ya Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi katakan Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Engkau Tuhan, mari kita datang sembah Dia. Kau kami nantikan Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami nantikan Engkau. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerja bagi kami, mari Roh Kudus lawat kami, bukakan sesuatu bagi hidup kami. Kami sembahkan, kami angkat tangan kami kepadamu, kami berserah kepadamu, ya Tuhan. Mengalir,
Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala masalah kami, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memberikan kekuatan baru buat kami. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Yang mustahil bagi Dia, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari buka tanganmu sembah Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ini waktunya Tuhan, kami akan berdoa untuk semua pergumulan daripada umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jawab doa-doa kami hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kami akan terbang tinggi naik bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan melawat kami di tempat ini. Di ruangan menara doa ini Tuhan, di mana Tuhan hadir. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di dalam segala apapun problem, masalah, kesusahan dan sakit penyakit kami Bapa.
Kami tahu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan Bapa kasih-Mu melawat kami hari ini Tuhan di tempat ini. Melawat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bawa segala pengharapan kami, segala pergumulan doa-doa kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa bersahabat dengan saudara kami Dewi Ranti Tuhan Yesus yang sakit bergumul Tuhan untuk sakit Tuhan, bahwa ada benjolan di leher daripada anaknya Helen Tuhan Yesus. Bapa, kami minta kemurahan-Mu untuk anak-Mu ini Bapa. Uluran tangan-Mu Tuhan untuk daripada anak Helen Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah saat ini Bapa, benjolan di lehernya sembuh, pulih, hilang di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja saat malam hari ini Bapa. Tuhan pulihkan Helen Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Reni Cing Cing Tuhan Yesus, yang saat ini bergumul Tuhan untuk anaknya Grace Tuhan, yang akan mengikuti Olimpiade IPA Tuhan tingkat nasional. Tuhan, kami bersyukur anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk mengikuti Olimpiade ini Bapa. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana, kecerdasan Tuhan Yesus untuk anak-Mu ini Bapa mengikuti Olimpiade IPA ini. Kami percaya anak-Mu dapat mengikuti Olimpiade dengan baik, bahkan memenangkan Olimpiade IPA ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Moses Silitonga Tuhan Yesus, yang saat ini berdoa untuk istri tercintanya Tuhan, yang sudah mengikuti ujian Bapa, penerimaan program Tuhan di spesialis penyakit dalam. Tuhan, kami percaya biarlah hasil tes didapatkan dengan baik. Anak-Mu ini diterima Tuhan dengan baik Bapa. Kami percaya lewat iman dan percayanya anak-Mu ini mengalami, menerima mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini. Biarlah Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan Menara malam hari ini. Apapun pergumulan, sakit, penyakit yang mungkin belum dinaikkan lewat live chat, Tuhan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban, sumber Bapa penghiburan anak-anak-Mu. Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan hiburkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan lewat firman-Mu kami percaya lebih lagi kuasa-Mu bekerja, sebab firman-Mu adalah kebenaran Tuhan, dan kami sudah dimerdekakan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu Tuhan Yesus segala hormat, pujian, kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, menara doa saat ini Tuhan, biarlah menjadi satu jawaban, hikmat ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masa krisis yang cukup panjang. Dan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, aku berdoa kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Dari segala ya Tuhan kesulitan hidup kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, penyertaan, dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini kita akan coba belajar mengenai bagaimana caranya mengatasi krisis ya. Masa krisis panjang dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara tidak mudah ya kan saudara untuk melewati masa krisis yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya supaya krisis yang panjang ini saudara tidak membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah ini saudara. Nah di sini kita akan belajar ada beberapa hal saudaraku ya. Bagaimana caranya mengatasi krisis dalam kehidupan kita. Saya ingin sharingkan kepada saudara yang pertama adalah ini yang perlu kita renungkan. Coba saudara dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah kita harus menyadari ya betapa pentingnya peranan Roh Kudus di masa krisis. Ya, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di masa krisis. Maksud saya begini, saudara ketika kita sedang menghadapi krisis dalam hidup kita, ya, saya pakai istilah krisis, pergumulan, kesulitan, apapun itu, ya masalah yang saudara hadapi, entah keuangan, entah keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, sakit penyakit, apapun itu, yang berkepanjangan ini, saudara. Saya sarankan adalah bahwa saudara melibatkan Roh Kudus, ya. Bagaimana caranya melibatkan Roh Kudus? Saudara harus selalu dan selalu berada dalam hadirat Tuhan. Menaikkan doa, pujian, penyembahan. Terus gali daripada firman. Karena di masa-masa krisis yang panjang ini, kita butuh berada lebih banyak di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah ini yang saya ngalami dan beberapa teman-teman, saudaraku juga lewati. Karena kita gak kuat. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di luar hadirat Tuhan gak kuat kita. Karena gini, ketika saudara dan saya bisa berada dalam hadirat Tuhan, ya di situ kita bisa mendapatkan namanya sukacita surgawi. Sukacita inilah kekuatan kita. Sukacita inilah perlindungan kita. Dan atas dasar sukacita itulah, ya kan, pada waktunya Tuhan akan mengubah masa krisis ini menjadi masa-masa yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, Alkitab kata kita, oleh karena itu pentingnya peranan Roh Kudus. Nah saudara, jadi ayat-ayat firman Tuhan di bawah ini, saudaraku, itu akan menuntun kita dalam doa-doa. Kalau saudara dapat ayat ini dibaca, saudaraku, ini sebagai tuntunan untuk kita berdoa. Saudaraku, supaya
doa-doa kita adalah doa-doa yang berdasarkan firman Tuhan. Ini keren. Saudara akan melihat hasilnya dahsyat. Ya, coba kita lihat di sini Yesaya 32 ayat 15. Ya, doa-doa. Jadi ayat-ayat firman itu sebagai dasar doa-doa kita. Doa-doa kita berdasarkan daripada firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari. Coba kita baca. Yesaya 32 ayat 15. Kita 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka apa? Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara, padang gurun bicara tentang masa krisis yang begitu panjang dalam hidup kita. Jadi saya dapat kesaksian dan ibu ini bersaksi di mana-mana sih sebenarnya. Ya. Saya kenal, ya mungkin sudah hampir 20 tahun kali ya. Kenal dengan ibu ini pada masa anak-anak masih kecil. Bagaimana dia ngalami namanya pergumulan dalam kehidupan rumah tangganya dengan suaminya. Saudara, anak-anak masih kecil dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya tidak bisa ceritakan dengan detail bagaimana suaminya tuh jarang di rumah, pergi kemana-mana dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi ibu ini ya kan suka sharing dan bagaimana kita doa bareng. Saya cuma bilang jangan sampai patah semangat. Jangan tawar hati. Jangan kecewa. Jangan tolak Tuhan. Tetap dekat sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Saudara memang tuh gak mudah. Karena ini pergumulannya bukan doa 1 hari besok dijawab. Doa seminggu langsung dijawab. Doa sebulan langsung dijawab. Ini doa yang membutuhkan belasan tahun. Dan hasilnya hari ini. Bagaimana Tuhan memulihkan hati suaminya balik ke dia. Sudah berkelana kemana-mana perempuan. Yang kedua anak-anaknya. Semuanya diberkati Tuhan dan jadi semua. Memang tidak mudah masa krisis. Kadang-kadang kita nih masalah kita mau cepat selesai besok. Selesai minggu depan. Ada krisis yang perlu jangka panjang. Bahkan ada satu ibu lagi yang dulu beliau sudah almarhum. Ya saya sudah saksikan ibu ini. Dokter suka melayani di klinik kita. Saudaraku. Dia berkata, Pak Sabta. Pada waktu anak-anak saya masih kecil, masih remaja gitu. Mereka ini menyuruh saya untuk ceraikan bapaknya. Karena dia lihat bagaimana penderitaan saya dan susahnya saya. Bagaimana bapaknya. Tapi saya ambil keputusan tidak. Tidak. Kenapa mama? Kamu tidak tahu hari ini. Nanti kamu tahu. Sampai satu hari saudaraku. Dia cerita sama saya. Dimana calon suami calon ya tunangannya ini ngajak kenalan daripada orang tuanya. Pertanyaan daripada orang tuanya adalah, ya kan, gimana kabar mama dan bapak kamu? Apakah mama bapak kamu masih ada, masih bersama-sama? Dia nggak bisa jawab. Ya kan? Dia bisa cuma dia nangis. Kenapa kamu nangis? Yang jawab adalah calon suaminya. Ya adalah, masih ada. Kenapa? Nanya seperti itu. Saudaraku, di situ dia mulai sadar bagaimana mamanya berjuang di masa-masa krisis itu. Dan anaknya jadi tahu pas pulang balik, saudaraku, dia peluk mamanya. Dia bilang, mama ini pahlawan buat aku. Aku tidak ceraikan bapakmu supaya kamu bisa dihargai oleh mertuamu. Ini udah kasus ini tuh. Beberapa lagi ngalami krisis panjang dalam sakit penyakit. Saudaraku, jadi saya percaya kita semua bisa karena apa? Hadirat Tuhan. Karena Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan artinya soalnya jangan jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena pada masa-masa krisis yang panjang kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Kita bisa berpikir ya kan yang salah, yang negatif. Kita mudah jadi pahit. Gampang mengkritik, sinis dengan siapapun, dengan apapun. Kita bisa menjadi lemah
karena kecewa dan menolak Tuhan. Kita bisa jadi lemah. Saudara, ada nasihat, ini dasar firman. Ya saudara, firman ini jadi doa buat saudara. Jadi kalau saudara doalah berdasarkan Yesaya 32 ayat 15. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengubah padang gurun saya menjadi kebun buah-buahan. Katakan amin saudaraku. Ya seperti kesaksian ibu ini. Ya kan padang gurun tuh untuk bisa mengubah padang gurun perlu waktu yang panjang. Tapi usaha yang tidak pernah menyerah. Katakan amin. Mengubahnya jadi kebun buah-buahan. Dia berkata kehidupan semua. Enak ya anak kamu sukses semua. Ya kan yang laki jadi ini, yang ini begini, yang perempuan. Semua kamu bahagia. Itu kebun buah-buahan. Tapi lewatin proses yang tidak mudah. Saudara hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan aku percaya. Ketika rohmu dicurahkan dalam hidup saya. Padang gurun saya. Tuhan bisa ubah. Masa-masa sulit saya. Tuhan bisa ubah menjadi masa-masa terbaik bagi hidup saya. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia nasihat daripada kita Amsal. Ini jadi bahan doa kita juga bisa. Amsal 24 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru di masa kesesakan, di masa krisis yang panjang, kita butuh kekuatan yang lebih besar. Dari masa-masa normal. Katakan amin saudaraku. Kalau kita saudara tawar hati, udah hilang, kecil kekuatan kita. Kita butuh, ya kan, kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saudara Kristus, ya kan, Nabi Yoel itu bernubuat tentang pemulihan dan kelimpahan atas umat Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi poinnya saudara, jangan jauh dari Tuhan. Ada krisis ya dalam hidup kita yang bisa kita lewati seminggu, sebulan, 2 bulan. Tapi ada yang membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi satu hal, saudara jangan jauh dari hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah, coba kita bilang. Yoel 2 ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun. Yang hasilnya dimakan habis oleh apa? Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Di sini Nabi Yoel, saudara, menggambarkan ada 4 belalang. Belalang pelahap, pindahan, pelompat, pelahap, dan pengerip. Itu seperti memakan habis 4 jenis berkat yang disediakan Tuhan bagi saudara. Yaitu berkat apa? Berkat rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Mungkin belalang dia makan habis. Saudara, satu hal yang saya ingin beritahu kepada saudaraku. Yang Kristus. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara. Saudara pelihara hadirat Allah dalam diri saudara. Saudara pelihara penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Sadari itu. Saya percaya masa-masa terburuk kita bisa menjadi masa-masa yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus. Jangan jauh dari Roh Kudus. Kenapa? Saudara, saya ingin ulang lagi penjelasan saya saudaraku. Bahwa Roh Kudus inilah yang memberikan kita kuasa, hikmat untuk mengatasi segala masalah. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Dia mengingatkan kita kan firman Tuhan yang pernah kita dengar dan kita pelajari. Yohanes 14:26. Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan amin. Dia akan ajar kita. Di masa-masa krisis banyak hal yang kita tidak tahu masalah tidak bisa kita tahu jalan keluarnya. Dia akan ajar kita bagaimana melangkah, mengambil keputusan, bicara supaya saudara bisa menemukan jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Bahkan bukan cuma itu saja dia bisa berikan hikmat, tapi dia berikan kuasa. Ya, Kisah 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya artinya apa? Dinamis. Yang artinya apa saudara? Kekuatan untuk melakukan apa? Mujizat. Kalau saudara dan saya, kita perlu di masa krisis yang panjang,
Kita butuh yang namanya campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan, dinamis. Yaitu apa? Kekuatan untuk melakukan mukjizat. Kekuatan untuk memiliki apa? Keunggulan karakter. Kita cuma bisa punya karakter yang unggul, moral yang unggul, perilaku yang unggul. Hanya apabila saudara dan saya terus menerus hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Cara libatkan ya doa. Doa terus. Minta saudaraku. Yang ketiga, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang percaya katakan amin. Jadi pertama, libatkan Roh Kudus. Dia akan berikan kita kuasa, dia berikan kita hikmat, dia berikan juga kekuatan dan penghiburan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, ya kan apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada dalam masa krisis yang panjang dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa membuat masa krisis itu datang bersamaan dengan masa apa? Kelimpahan. Katakan amin. Ya, Rasul Paulus mengingatkan Timotius anak rohaninya tentang datangnya masa sukar. Pada hari-hari terakhir, Paulus katakan apa? 2 Timotius 3:1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa sukar. Saudara, ini dia. Tetapi kita juga lihat saudara, rupanya Rasul Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Jadi Paulus bilang akan datang masa sukar. Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel pada masa terakhir akan ada pencurahan Roh Kudus. Lihat saudara, Kisah 2 ayat 16 sampai 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Katakan amin saudara. Saudara lihat sini, kita akan melihat ada masa krisis dan masa kepenuhan Roh Kudus. Dia datang bersamaan saudara pada masa-masa terakhir ini. Masa sukar, masa kepenuhan Roh Kudus datangnya samaan di hari-hari terakhir ini. Saudara Yesus, pilihan ada di tangan kita. Kita harus memilih. Saya nasihati saudara demi kemurahan Allah, ya, kita mari memilih untuk berfokus kepada apa? Masa kepenuhan Roh Kudus. Bukan berfokus pada masa krisisnya. Maksudnya apa Pak Sabta di sini? Ya kan? Ya kan? Kita harus bangun terus kesadaran akan apa? Kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, dia ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa mengubah. Sekali lagi saya ulang-ulang. Masa tersukar kita menjadi masa-masa terbaik di dalam hidup kita. Asalkan, dengar baik, asalkan kita tidak menjadi tawar hati, kecewa, dan menolak Tuhan. Saya percaya itu saudaraku. Masa-masa terburuk, tersukar dalam hidup kita bisa diubah Tuhan menjadi masa-masa terbaik dalam hidup kita. Asalkan kita tidak menjadi apa? Tawar hati, kecewa, dan menolak Tuhan. Saya akan berikan contoh saudara. Ya kan? Paling ada 2 contoh. Nanti contohnya di Alkitab dan contoh yang kenyataannya realita ya 1. Yang pertama kisah Yusuf. Saudara. Ya Tuhan mengubah masa-masa sukar dalam hidup Yusuf. Setelah dia dibuang ke sumur. Dia dijual jadi budak. Saudara. Lalu dia difitnah dan dibuang jadi narapidana. Dia dilupakan. Itu masa-masa sukar buat Yusuf. Betul saudara ya? Tapi Tuhan bisa mengubah masa-masa sukar. Masa-masa krisis yang panjang. Dalam hidup Yusuf. Sebagai seorang budak. Sebagai seorang tawanan. Menjadi masa-masa terbaik dalam hidup dia. Saya melihat saudara. Alkitab katakan. Kata kuncinya apa saudara? Tuhan menyertai Yusuf. Itu hadirat Tuhan. Saya akan bacakan saudara. Kejadian 39 ayat 2 dan 4. Ini ketika dia jadi budak. Ini masa tersukar dalam hidup jadi budak. Budak tuh gak ada masa depan. Gak dapat apapun. Tapi saudara masa tersukar,
masa krisis yang begitu panjang, Tuhan ubah, ya kan, menjadi masa terbaik buat Yusuf. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara sini, di masa-masa tersukar, saudaraku, ya kan, Tuhan bisa ubah menjadi masa terbaik buat Yusuf. Karena apa? Yusuf udah kecewa. Yusuf udah tawar hati. Yusuf udah tolak Tuhan. Terbukti saudara, Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bisa menyertai Yusuf karena Yusuf membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan yang menyertai hidup dia. Yang percaya katakan amin. Di masa sukar, saudaraku, dia beri yang terbaik, dia lakukan yang terbaik. Sehingga masa tersukar bisa menjadi masa yang terbaik. Jangan masa tersukar udah nyerah aja. Tadi kita nyanyi lagu, ku takkan menyerah. Beri, di masa sukar kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Doakan, ya kan, sebesar mungkin doanya yang bisa kita doakan. Ya kan, mimpi, lihat sesuatu, ya kan, yang bisa kita lihat. Itu yang kita perlu lakukan saudara dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya lihat Yusuf luar biasa. Sekali menjadi budak, saya akan nikmati masa sukar saya dengan kerja lebih baik. Waktu dia jadi narapidana saudara, ya kan, dia berbuat sesuatu yang terbaik. Akhirnya Tuhan rubah. Masa tersukar dia jadi narapidana. Itu menjadi apa saudara? Dia dipercaya atas penjara itu saudaraku. Yang pada waktu Tuhan angkat dia saudara menjadi apa? Penguasa di Mesir. Saudara, ya kan? Tangan kanan daripada Firaun. Saya lihat di sini saudara. Satu pelajaran yang luar biasa. Tuhan memberikan Yusuf di masa-masa jayanya. Perhatikan. Di masa jayanya. Itu ada masa sukar, ada masa kejayaan. Masa kelimpahan Yusuf. Tuhan tuh berikan hikmat dan kesabaran. Kalau Tuhan gak berikan dia hikmat dan kesabaran. Saya rasa dia gak mungkin bisa ngomong. Sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab kepada saudara-saudara. Ketika dia ketemu saudara-saudaranya. Yang datang ke Mesir. Di masa-masa jayanya dia sebagai penguasa. Apa? Pada waktu dia lihat. Apa yang dibuat saudara? Ini Alkitab katakan. Kejadian 42 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 42 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Lalu apa? Teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Pada waktu Yusuf. Itu udah cukup lama. Saudaraku. Tiba-tiba waktu lihat saudaranya. Ingat mimpi. Saudara, waktu dia ingat mimpi. Saudara, yang dia ingat awalnya apa saudara? Ketika dia bicarakan tentang mimpi. Dia punya berkas gandum tegak berdiri. Lalu berkas gandum saudara-saudaranya dan bapaknya sujud ke dia. Wah, gak marah, benci ini ya. Lalu dia bilang lagi, lihat aku lihat ada matahari, bulan dan 11 bintang. Semuanya sujud menyembah aku. Pada waktu dia lihat saudara-saudaranya, dia ingat mimpinya itu. Saudaraku, dampak daripada mimpinya. Karena dia ucapkan dalam ketidakbijaksanaan dia. Kadang-kadang kita perlu menceritakan mimpi kita kepada orang yang tepat. Kalau kita bicarakan mimpi kita, cita-cita kita kepada orang yang salah, kita akan jadi Yusuf. Ya, dia belum dewasa pada waktu itu, tapi Tuhan terus mengajarkan yang terbaik dalam hidupnya. Dia ingat, dia teringat. Ya kan, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Ia teringat akan kekejaman saudara-saudaranya. Dia teringat akan kekejaman fitnah istri Potifar. Dia ingat akan juru minum yang melupakan dia. Tetapi perhatikan di sini saudaraku. Yusuf tidak mengizinkan keburukan saudara-saudaranya. Kejahatan saudara-saudaranya. Kejahatan istri Potifar dan Potifar. Juru minum yang melupakan dia. Mengalihkan fokus perhatiannya kepada mimpi-mimpinya tentang mereka.
Apa impiannya? Saudara, dia akan jelaskan. Ini loh impiannya. Kejadian 50 ayat 20 dia jelaskan. Saudara, ini mimpi yang jadi kenyataan. Baca sama-sama yuk, Kejadian 50 ayat 20. Ini kata-kata ini. Saudara, pikiran yang seperti ini, saya yakin tuh bukan berasal dari Yusuf. Berasal dari siapa? Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Kalau kita nggak dekat sama Roh Kudus, nggak selalu dipenuhi Roh Kudus, sulit kita ketemu orang yang sudah hancurkan hidup kita. Lalu kita berkata seperti ini. Apa kita bacanya? 1, 2, 3 kita baca yuk. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang mimpi dia apa sih? Penugasan Yusuf apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa apa? Israel. Keluarga Yakub, keluarga Israel. Supaya tidak musnah karena kelaparan. Karena Allah punya rencana lewat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka akan lahir siapa? Yesus Kristus. Katakan amin. Dan dia ambil peran itu, dia ngerti. Itu visinya saudaraku. Nggak peduli. Ya kan saudara, mungkin harus lewat kejahatan-kejahatan ini. Dia harus sampai visi ini dijalankan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf berhasil menyelamatkan siapa? Keluarganya. Menyelamatkan bangsanya. Dan menyelesaikan panggilan hidupnya atau destininya. Saudara, setiap kita kadang-kadang masa tersukar dalam hidup kita. Itu justru bisa menjadi masa terbaik buat kita. Katakan amin. Sekali lagi, jangan izinkan masa-masa sukar atau sesuatu yang buruk menelan habis sesuatu yang baik dari hidup kita. Ya, jangan izinkan musuh, saudaraku, ya kan, memakai masa krisis yang panjang dalam hidup kita, membuat kita lupa akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mengizinkan musuh memakai masa-masa jaya kita juga. Jangan izinkan musuh pada masa-masa jaya kita, pakai masa-masa jaya kita, mengubah kita menjadi orang yang berlaku sewenang-wenang, semena-mena, yang membuat orang lain merasa tersiksa, teraniaya, terhina, dan menderita. Katakan amin. Orang bisa loh. Saudara, ketika dia ada di bawah, dia bisa jadi baik. Ya kan, disikat habis dia bisa tahan. Tapi ketika jaya, wah dia bisa sewena-wena. Semena-mena, sewenang-wenang. Yang membuat orang jadi tersiksa hidupnya. Jangan saudaraku, katakan amin. Ya kita mau di bawah, kita bisa ya kan percaya bahwa Tuhan bisa ubah jadi masa terbaik. Waktu ada di masa terbaik, jangan sampai kita menganiaya orang-orang yang di bawah. Rasul Paulus menasihatkan bagaimana caranya mencegah masa tersukar tidak membuat kita menjadi tawar hati, kecewa dan menolak Tuhan. Bagaimana caranya? Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah itu. Ini caranya saudaraku. Ya, untuk kita tidak menjadi tawar hati di masa-masa sukar. Masa-masa krisis yang panjang. Saudara, apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut juga apa? Pikirkan. Kita doa saudara, kita doa. Ini gak bisa. Kita gak mungkin bisa berpikir yang positif di saat-saat krisis yang panjang. Tanpa doa, Tuhan tolong aku untuk aku bisa memikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Tuhan, bantu aku Roh Kudus. Katakan amin. Karena dalam diri kita gak ada sesuatu yang baik. Nah, Paulus tulis Filipi pasal 4 ayat 8 ini saudara. Tahu gak? Ketika dia ada di penjara. Setelah dia ditangkap secara ilegal. Ditangkap secara tidak sah.
Ya, dia dimasukkan dalam salah satu penjara kota Roma yang jauh. Saudara tahu nggak, saudara Kristus ya? Sebenarnya dia mau pergi ke Roma dengan harapan dia bisa bikin KKR besar, khotbah, jadi pengkhotbah besar. Saudara, orang hadir mungkin ribuan orang, tapi rupanya Tuhan jalannya untuk bisa menangkan Roma. Yang saudara, bagi Injil itu nggak lewat KKR besar. Lewat apa saudara? Lewat penjara, lewat masa-masa sulit, krisis yang panjang. Bertahun-tahun dia ada di penjara, saudaraku. Saudara, tapi Paulus tahu masa terburuknya bisa diubah Tuhan menjadi masa terbaik. Dia bisa lihat dari sisi yang lain, saudaraku. Ya makanya dia tulis semua yang baik, semua yang benar. Semua itu. Pikirkan itu. Sehingga dari penjara keluar surat-surat Paulus. Yang menguat, surat-surat pengembalaan. Itu begitu banyak. Bahkan mungkin 2/3 daripada perjanjian baru. Isinya tulisan Paulus dari penjara. Selain daripada itu, saudara tahu nggak apa? Paulus tuh saudara di penjara, dia dikawal oleh apa? Satu regu tuh 4 orang. Kaki tangan saudaraku. Satu hari itu katanya ada 4 regu jaga. Diganti 4 kali. 6 jam, 6 jam, 6 jam. Jadi, saudara. Jadi totalnya ada berapa saudara? 4 kali 4. Jadi berapa? 16 orang. 16 orang bersama Paulus. Satu hari saudaraku. 6 jam. Itu dikhotbahin. Dikhotbahin. 16 kali 30. Sudah berapa orang saudara? Kali bersekian tahun. Ribuan orang. Dan kita tahu akhirnya Roma dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, jadi pusat Kristenan itu di Roma cukup lama. Maka kita tahu ada Vatikan dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa masa krisis Paulus diubah Tuhan menjadi masa yang terbaik. Katakan amin. Saya melihat apa masa-masa terburuk, tersukar, krisis panjang dalam hidup kita. Saudaraku, dalam hidup dunia, masa pandemi COVID, betul? Itu kita tidak tahu sampai kapan. Ini masa krisis yang begitu panjang. Pandemi COVID-19, itu adalah masa-masa krisis yang panjang buat banyak orang di seluruh dunia. Juga bagi gereja. Gereja juga susah. Tapi Tuhan bisa memakai masa-masa krisis yang panjang itu menjadi masa-masa terbaik buat gereja kita. Amin saudaraku. Ya kan? Tuhan pakai gereja kita untuk melayani. Dan berdampak melalui apa? Pelayanan menara doa online. Setiap hari kita doa buat mereka yang kena COVID. Kita sharing firman. Berapa banyak mujizat terjadi, orang-orang dikuatkan. Akhirnya berdampak. Saudaraku, gereja ini punya dampak besar. Masa tersukar menjadi masa terbaik. Yang mengerti katakan amin saudara. Bahkan di masa COVID, bukan cuma orang-orang banyak diselamatkan. Saudara, saya dengar banyak orang diambil keputusan, dibaptis dan lain sebagainya. Mereka sakit disembuhkan, dikuatkan. Tapi juga Tuhan berikan bonus saudaraku. Yaitu apa? Tuhan berikan gedung sekolah Bethesda di masa COVID. Pertanyaannya adalah apakah kita di masa COVID, masa krisis panjang, kita jangan ngeluh, marah, kecewa, atau kita mau bangkit, jadi terang. Kita bisa melihat Tuhan bisa pakai di masa sulit ini. Coba. Hari ini saya berdoa biar saudara bisa pikirkan ini. Ya, pertama kita harus bisa menyadari di masa-masa krisis yang panjang kita butuh yang namanya siapa? Roh Kudus. Yang kedua kita harus percaya bahwa di masa-masa paling sukar dalam hidup kita Tuhan bisa ubah menjadi masa-masa terbaik. Saudara yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini saudara berkata, aku sudah mulai putus asa Pak Sabta. Pak Pendeta, aku sudah mulai putus asa. Saya sudah patah semangat. Ayo bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Saya mengasihi saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Yang hari-hari ini
sedang mengalami masa krisis yang cukup panjang, masa kesulitan yang cukup lama, sehingga saudara berkata, sampai kapan Tuhan? Tuhan gak bisa jawab sampai kapan. Tuhan mau kita bangkit, jadikan masa-masa tersukar ini menjadi masa-masa yang terbaik. Bangkit lakukan sesuatu buat Tuhan. Hari ini Bapak, aku berdoa, Kau berikan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Buat siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Seperti halnya Yusuf, ya Tuhan, yang bisa ya Tuhan mengubah masa sulit dalam hidupnya menjadi masa-masa terbaik ya Tuhan. Seperti Rasul Paulus ya Tuhan, di mana masa-masa tersukar dalam hidupnya menjadi masa-masa terbaik. Sehingga dampak pelayanan Paulus sampai hari ini ya Tuhan, kami bisa menikmati firman-Mu ya Tuhan, perjanjian baru itu. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Di masa-masa sulit, masa-masa kami mengalami perembukan yang hebat, biarlah ya Tuhan, kami tidak lupa akan kasih-Mu, akan rencana-Mu dalam hidup kami, panggilan-Mu atas hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan turut bekerja, datangkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ya la maka syala bala 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 syala bala 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 bala. Oh ya la bala bala, semua baik. Mari naikkan nyanyian. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Mari saudaraku, doa cara pribadi minta. Jangan jauh dari hadirat Tuhan saudaraku. Di masa sulit jangan jauh dari hadirat. Banyak doa muji nyembah. Masuk hadiratnya, jangan jauh. Beberapa di antara saudara mungkin sudah kehilangan api. Api Tuhan tidak lagi menyala. Ayo saudara, lewat firman ini, lewat menara doa ini, bangkit lagi saudara. Nyalakan lagi apimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu ya Allah.
buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.